Kalau kita marah, apa yang kita lakukan? Saat kita misalkan emosi atau segala macam, yang diangkat dulu adalah tangan yang ini, yang kanan. Bukan diangkat tangan yang kiri. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan menggunakan tangan kanan. Terus kadang, kok dengan berdiri yang sederhana seperti itu, kok terkesan bisa seimbang, ya, bisa berat, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu dianggapnya mungkin ada hubungan dengan mistis buat dia ya, buat dia. Kalau saya sih dari awal belajar Wing Chun, saya nggak nganggap Wing Chun itu mistis, karena saya dari awal dulu latihan bela diri kungfu, itu tidak ada yang namanya kungfu itu mistis. Wing Chun, 嚴文。Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia, kita di bacotan seputar Wing Chun. Nah, sama seperti episode sebelumnya, episode lagi kayak film drakor aja. Seperti apa yang sudah dibahas sebelumnya di bacotan seputar Wing Chun off air, saya mau lanjut beberapa slide dari pembicaraan saya dengan salah satu murid dari kelas online ya, salah satu teman saya di kelas online. Kita langsung aja ya. Jadi kemarin itu terakhir kita ngomongin tentang Siu Lim Tao kan. Nah ini sebenarnya masih nyambung sama yang ini slide-nya. Nah silakan teman-teman lihat. Kita langsung aja, jadi nggak perlu basa-basi lagi. Oke, seperti teman-teman yang lihat di sana, itu di poin atas saya tidak perlu baca lagi ya tentang. Tapi kenapa kok di Siu Lim Tao nggak muncul? Itu masih bahasan yang pertama ya, yang di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai selanjutnya ya. Di sini dia bilang, by the way, sekarang saya ada pemahaman baru soal Wing Chun Mas. Dia bukan lagi bela diri unik yang bisa range grappling ya, bukan grappling ya. Grappling tuh kemarin saya pernah memperbaiki pernyataan saya dari video yang terakhir sama Mas Alfian dan Mas Yudas, bahwa grappling itu bergulat ya, bukan mencengkram. Yang saya maksudkan itu mencengkram. Nah, mungkin di sini juga maksudnya mencengkram, yaitu grab pakai B ya, grappling. Dan striking, tetapi lebih ke bela diri yang ngelatih squaring. Saya nggak tahu nih bacanya squaring atau gimana. Squaring kata dasarnya square atau persegi ya. Kemampuan menggunakan sisi tubuh bagian kanan dan kiri dalam koordinasi yang sederhana. Sekarang Wing Chun bukan lagi bela diri yang mistis setelah saya dapat pemahaman ini ya. Dia sama aja kayak bela diri di luar sana pada umumnya. Bedanya fokusnya di squaring atau squaring, mirip seperti silat-silat main pukulan atau main po. Nah, saya akan bahas mengenai squaring yang dia maksudkan. Ini juga istilahnya yang dimaksudkan dengan squaring dia itu adalah melatih bagian kanan dan kiri. Ya. Ini yang sering saya suka sarankan kepada rekan-rekan di Rawamangun, bahwa pada saat kita drill kombinasi pertama kali, ya, yang saya lakukan di part pertama video saya sebelumnya, yang saya lakukan drill dengan Mas Yudas. Ya, teman-teman bisa nonton lagi ke sana buat mereka yang belum. Nah, itu adalah melatih, mengaktifkan tangan kiri yang selama ini kita tidak pernah latih. Ya. Jadi, kebiasaan kita nih, saya kan bukan kidal. Kalau kita marah, apa yang kita lakukan? Saat kita misalkan emosi atau segala macam, yang diangkat dulu adalah tangan yang ini, yang kanan. Bukan diangkat tangan yang kiri. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Nah, pada saat kita latihan Wing Chun, kita mencoba mengaktifkan tangan kiri.
Walaupun saya sudah berkali-kali bilang sama teman-teman, tangan kiri ini tidak akan bisa mengejar yang namanya pengalaman tangan kanan. Jadi tangan kanan ini udah pengalaman gitu loh. Kita nggak bisa, yang kiri ini nggak bisa mengejar yang kanan gitu. Contoh misalkan, saya kan selalu bilang usia saya 24 tahun. Saya selalu bilang usia saya 24 tahun. Ya. Nah, kalau saya 24 tahun, otomatis yang kanan ini saya sudah pakai ya dengan aktif kurang lebih 80 sampai 90% kanan. Makan, ya, ngambil sesuatu, minum, megang gelas dan lain sebagainya. Ini aktif banget selama 24 tahun. Sedangkan ini, misalkan saya baru latihan Wing Chun sekitar sebulan yang lalu dan mulai belajar mengaktifkan tangan kiri. Yang asalnya ini hanya berkutat sekitar 10 sampai 20% penggunaannya selama sehari-hari. Akhirnya saya paksa untuk aktif pada saat latihan Wing Chun. Dan terus, ya, kalau ini bertambah dari 1 bulan menjadi 2 bulan, ini tentunya juga bertambah 1 bulan sampai 2 bulan, betul tidak? Kalau ini udah 1 tahun, ya ini sebenarnya udah bertambah 1 tahun lagi. Jadi nggak bisa ngikut, nggak bisa ngejar gitu. Paham ya maksud saya teman-teman? Nah, karena ini yang kiri tidak bisa ngejar yang kanan, kita paling bisa mengaktifkan supaya balance itu adalah ini 40, ini 60. Dan itu yang dilatih pada saat kita latihan drill. Ya. Entah drill yang saya lakukan dengan Mas Yudas, contoh-contohnya, atau nanti drill-drill yang ditambah dengan gerakan kaki seperti shifting dan stepping dan lain sebagainya. Ya, nangkis dan pukul. Kadang misalkan kanan nangkis, kiri mukul, atau sebaliknya kiri nangkis, kanan mukul, dan itu terus dikombinasi. Ya mungkin bagi sebagian teman-teman yang baru belajar Wing Chun itu pasti suatu bentuk yang waduh ngejelimet gitu kan. Ya, pusing. Gimana ceritanya? Ini bisa tangan dari luar bisa pindah ke dalam atau dari dalam bisa pindah keluar, gimana ceritanya? Nah, hal-hal seperti itu yang muncul, ya. Dan tangan kiri tentunya akan sulit kita perintahkan, tidak seperti tangan kanan dengan mudah kita perintahkan. Karena ini sudah terbiasa, ini belum terbiasa. Ya, faktornya itu aja, faktor pembiasaan. Oke. Nah, pada saat kita latihan Wing Chun, ya, itu dilatih, ya, dua-duanya ini. Nah, yang perlu saya tambahkan, mungkin istilah dari saudara ini bahwa Wing Chun itu dianggap mistis, itu mungkin kayak seperti misalkan salah satu contohnya, kenapa kok pukulan yang begitu kelihatan lembek tetapi bisa menghasilkan tenaga yang kuat, ya kan? Kenapa gitu? Terus kadang kok dengan berdiri yang sederhana seperti itu kok terkesan bisa seimbang, ya, bisa berat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu dianggapnya mungkin ada hubungan dengan mistis buat dia, ya, buat dia. Kalau saya sih dari awal belajar Wing Chun, saya nggak nganggap Wing Chun itu mistis, karena saya dari awal dulu latihan bela diri kungfu, itu tidak ada yang namanya kungfu itu mistis. Kungfu itu malah saya bilang bisa dipikirkan secara logika, ya, bisa dinalar oleh logika, karena berhubungan dengan tubuh kita. Bagaimana mechanical tubuh kita bergerak dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami. Nah, yang perlu ditambahkan selain scoring dalam Wing Chun itu, terutama di Siu Lim Tao saat teman-teman latihan Siu Lim Tao, yaitu bagaimana seorang praktisi Wing Chun memahami yang namanya triangle atau segitiga. Ya, contoh lah, saat kita Yigi Kim Yeung Ma, mungkin ada filosofi yang lebih jauh lagi yang mungkin saya tidak bisa jelaskan karena saya nggak tahu. Seperti misalnya filosofi Yigi Kim Yeung Ma terhadap tulisan-tulisan Mandarin yang saya nggak ngerti Mandarin gitu. Yang saya ngerti adalah saat kita pakai Yigi Kim Yeung Ma, kita akan membuat sebuah diagram segitiga, ya, yang menghubungkan kaki kita, dua kaki kita yang kebuka, ya, dengan area
kemaluan kita. Itu kalau digambarkan bentuknya adalah seperti triangle. Oke. Kedua, telapak kaki kita ya, telapak kaki yang kita masukkan supaya ujung jarinya itu ke dalam, ya, saya mengistilahkan meruncing. Kalau misalkan kita gambarkan diagram di bawah, ya, di sini saya nggak bisa kasih lihat ke bagian bawah, ya, tetapi kalau misalkan teman-teman nih, anggap ini kaki saya dan membuat seperti runcing. Antara kaki kanan sama kaki kiri, ini kan terhubung satu garis. Ini kan harus berdiri sejajar dong. Itu udah satu garis. Nah, ujung kaki kiri sama ujung kaki kanan, kalau ini meruncing, kalau saya tarik garis lurus ke atas atau ke depan, ya, kalau misalnya di bawah itu ke depan, itu akan meruncing, ya, karena pertemuan ujung kaki ini. Kalau saya lihat, kalau teman-teman lihat, itu adalah suatu bentuk triangle. Kalau tidak triangle, berarti kurang tepat. Oke? Nah, kemudian selain kaki sama bagian berdiri kita, itu adalah posisi pinggul. Jadi pada saat pinggul, terus kita berusaha seperti orang duduk dan mengarahkan kedua pinggul kita, itu bukan ke bawah, tetapi serong ke depan. Nah, kalau dilihat serong ke depan, otomatis kedua pinggul kita itu dianggapnya adalah satu garis. Ya. Nah, pada saat kita dropping pinggulnya dan kita buat serong ke depan, tujuan arahnya itu adalah ke titik pertemuan kedua ujung kaki kita. Ingat ya, ke titik pertemuan kedua ujung kaki kita. Nah, itu juga akan membentuk suatu triangle. Kemudian kita lari ke bagian siku. Di mana siku pada saat kita latihan pukulan awal-awal di Wing Chun, saya dengan teman-teman yang baru belajar Wing Chun, otomatis saya selalu bilang, ayo sikunya meruncing, ayo sikunya meruncing. Itu kalau kita gambarkan antara dua bahu ini membentuk suatu garis. Dan dari kedua bahu ini, kalau masuk ke depan, ya, ke arah tangan kita yang di depan, ya, itu kalau teman-teman lihat bahu saya ke depan itu adalah satu garis. Dan itu semua area dalam ini membentuk sebuah triangle. Ya. Saya nggak tahu nih kalau di tempat-tempat lain ada tidak pemahaman seperti itu, bahwa Siu Lim Tao itu adalah all about triangle atau Wing Chun itu adalah all about triangle. Ya. Dan mengendalikan kanan dan kiri. Ya. Kanan support kiri, kiri support kanan. Oke? Nah, itu kurang lebih yang ingin saya tambahkan. Kalau dia bilang bahwa Wing Chun itu tentang squaring atau square, kotak, mungkin maksudnya itu adalah suatu bentuk yang dimana kita berusaha untuk mengaktifkan dua sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Mungkin itu maksudnya ya. Jadi squaring, cuman perbedaan bahasa aja. Kalau saya bukan squaring, saya lebih ke arah triangle, ya, bentuk triangle, bentuk segitiga. Ya, bahkan kalau teman-teman udah latihan wooden dummy, ya, di sana ada yang namanya triangle step. Itu buat saya, ya, apa yang saya yakini sampai dengan detik ini, bahwa kita ngelangkah itu adalah bentuk kuda-kuda langkah segitiga, triangle step saya nyebutnya. Ya. Nah, itu juga triangle. Jadi balik lagi tuh, Wing Chun itu all about triangle. Oke. Nah, itu tanggapan saya tentang screenshot yang kedua, ya, dari salah satu anggota kelas online ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terima. Ya, siapa tahu berguna, ya, dan bermanfaat saat teman-teman latihan otodidak tentang Siu Lim Tao atau dalam memahami Wing Chun secara keseluruhan. Oke? Kira-kira itu aja. Kita ketemu lagi di pembahasan tentang screenshot
dari teman saya ini. Sebenarnya masih ada beberapa ya, banyak yang ingin saya tampilkan karena menurut saya itu topik yang enak untuk kita bacotin. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni.